Kenapa orang Indonesia itu sulit mendapatkan pekerjaan? Apakah termasuk kamu? Di akhir video ada tips supaya kamu tidak terlalu lama menganggur. Nah, sahabat sekalian, banyak orang Indonesia itu yang sulit mendapatkan pekerjaan. Mengapa mereka menjadi sulit mendapatkan pekerjaan? Atau bahkan mungkin termasuk kamu yang sedang menonton video ini. Pekerjaan di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak. Oh ya, ngomong-ngomong, saya adalah praktisi HRD. Jadi yang biasa melakukan rekrutmen dan sudah bertahun-tahun saya melakukan itu. Jadi kurang lebih tahu terkait dengan bagaimana cara mencari karyawan yang tepat untuk perusahaan saya. Oke, kita lanjut. Sahabat sekalian, video ini jadi penting ya bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan atau lama belum mendapatkan pekerjaan. Kita lihat dari sudut angle yang lain supaya ketika kalian benar-benar ingin mendapatkan pekerjaan, tahu apa yang harus dilakukan. Kita balik ke topik ya. Mengapa orang Indonesia itu sulit mendapatkan pekerjaan? Saya ringkas. Saya ringkas menjadi 3 bagian saja. Sebenarnya banyak bagiannya ya, cuman cukup 3 saja. Yang pertama, orang Indonesia sulit mendapatkan pekerjaan karena populasi masyarakat Indonesia itu sangat besar. Sedangkan lowongan pekerjaan ataupun kebutuhan akan pekerjaan itu tidak sebanding dengan populasi. Artinya apa? Artinya satu posisi itu bisa diperebutkan oleh lebih daripada 10 orang, bahkan 100 orang, bahkan mungkin 1000 orang. Setiap lowongan pekerjaan itu akan dibanjiri oleh peminat pelamar. Nah, kalau kita lihat, banyak apapun jenis lowongannya, peminatnya selalu banyak. Oke, kalian termasuk yang ngantri enggak? Ingin mendapatkan pekerjaan, mengantri untuk walk-in interview, mengantri untuk memasukkan lamaran, atau mencoba-coba ya ikut seleksi. Itu diantaranya adalah penyebabnya populasi versus kebutuhan akan karyawan ataupun pekerjaan. Yang kedua, mengapa orang Indonesia sulit mendapatkan pekerjaan? Penyebabnya adalah dunia pendidikan dan dunia industri itu berbeda dalam memandang satu kompetensi yang dibutuhkan. Jadi ada orang yang sekolah saja, industri kebutuhannya industri saja. Sehingga begitu salah satu di antara kita ataupun masyarakat Indonesia lulus sekolah mau masuk ke industri, itu sebagian besar itu tidak cocok dengan kompetensi atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itu penyebabnya kenapa kamu masih nganggur sekarang. Mungkin lulus tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu, sekarang masih nganggur. Nah, mungkin salah satunya itu. Apa yang kita pelajari di sekolah dengan apa yang dibutuhkan oleh industri itu tidak sesuai. Artinya, industri lebih sulit mencari orang ketimbang orang mencari industri. Nih, kita buka-bukaan ya. Saya mencari orang untuk satu posisi itu bisa sampai 30 orang yang diseleksi. Dan itu pun jadinya
kasihan ya, karena yang 30 orang itu belum tentu juga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, yang diharapkan. Akhirnya dari 30 itu bisa lolos, bisa ada yang lolos, lebih sering gak ada yang lolos. Sehingga HRD harus mencari orang lagi untuk diseleksi, mencari orang lagi untuk diseleksi. Nah, itulah salah satu penyebabnya. Mungkin kalian belajar di sekolah itu kemampuan kalian, keterampilan kalian itu belum sesuai dengan kebutuhan industri. Mungkin ada yang sesuai kebutuhan, tapi jumlahnya belum memenuhi kebutuhan industri. Jadi walaupun banyak pelamar ataupun yang nganggur, banyaknya itu tidak sesuai kebutuhan ya, kompetensinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belum meratanya pembangunan di Indonesia ya. Mungkin kalau di Jabodetabek itu kebutuhan akan tenaga kerja itu besar ya. Jadi masyarakat Jabodetabek relatif ya bisa melihat lowongan, melamar setiap hari, bisa datang interview, sehingga mereka relatif lebih mudah menemukan pekerjaan. Tapi mungkin yang luar kota, luar kepulauan, itu industrinya, perkembangan ekonominya lebih sedikit, masyarakatnya banyak. Di sana mungkin lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Atau bisa juga sebaliknya. Suatu wilayah perekonomiannya tumbuh besar, masyarakatnya sedikit, ya itu bisa langsung dapat diserap, namun juga akan mengundang masyarakat lain dari luar pulau, dari luar pulau ya. Sehingga kebutuhan manusia di satu titik itu manusianya banyak, dibutuhkannya terbatas. Ada penumpukan manusia, penyerapan sedikit. Di sisi lain ada kebutuhan manusia banyak, manusianya sedikit. Nah, itu juga bisa membuat mungkin kalian yang di wilayah-wilayah industrinya sedikit tapi manusianya banyak akan sulit bersaing ya. Maksudnya akan bersaing lebih ketat dengan pelamar-pelamar lainnya. Lalu bagaimana setelah tahu 3 permasalahan tadi? Nah, sahabat sekalian, setelah kita tahu permasalahannya, kita bisa mengambil positioning yang tepat agar kita bukan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ini tipsnya. Yang pertama, nah tadi permasalahannya kan yang pertama terkait dengan populasi yang besar, yang banyak, persaingan ketat. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah kita memiliki mental yang siap bersaing. Artinya apa? Ketika kita memiliki mental yang siap bersaing, dalam melakukan proses lamaran, kita tidak melakukannya dengan apa adanya. Harus menyiapkan diri. Harus datang tepat waktu. Harus membuat CV yang terbaik, harus menghadapi interview yang terbaik. Satu kegagalan itu wajar, tapi jangan sampai kegagalan itu tidak kita ambil, tidak diambil sebagai suatu pembelajaran. Di kemarin gagal di tahap mana? Di tahap awal mungkin tesnya. Di tahap interview mungkin interviewnya jadi pelajaran. Sebagai mental yang memiliki kesiapan untuk bersaing, berarti juga memiliki kesiapan untuk memperbaiki diri pada proses berikutnya. Itu tips yang pertama. Ayo, kalian punya sikap mental yang siap bersaing nggak dengan populasi yang sekian banyak? Rezeki tidak akan tertukar, tapi rezeki datang kepada orang yang mau berusaha. Oke, yang kedua, tadi masalahnya adalah
pendidikan dan industri itu memiliki proses yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda, sehingga hasil pendidikan itu tidak langsung dapat diserap oleh industri. Artinya skill yang dibutuhkan itu tidak sesuai kebutuhan industri. Ingat, kita sekolah itu untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap attitude. Apa yang sudah kita jalani, pendidikan yang sudah kita lewati, itu sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Perusahaan itu juga mencari orang tidak yang gimana-gimana banget, yang harus sempurna segala bisa, enggak. Artinya apa? Artinya cukup kita memoles dan menspesifikkan diri, mengkonsentrasikan pada suatu hal yang dibutuhkan oleh industri. Misalkan untuk posisi administrasi itu harus pintar menggunakan komputer, pandai mencatat, detail, dan siap menerima dokumen dengan jumlah yang banyak. Kalau kalian berminat dengan posisi itu, ya tinggal memperlengkapi diri dengan itu. Atau misalkan kalian tertarik pada dunia sales, tidak ada pengalaman sales, menjual, tidak masalah. Bukan jurusan marketing juga, tidak ada masalah. Tapi cukup kalian memperlengkapi diri dengan cara apa? Dengan melihat informasi-informasi di media sosial atau mengikuti kursus-kursus yang mungkin murah ataupun bahkan gratis. Jadi tips yang kedua ini harus kita sikapi bahwa kita harus memiliki ketertarikan dan siap belajar untuk itu. Percaya deh, saya udah interview mungkin ribuan orang. Ketertarikan pada suatu hal itu menjadi pertimbangan bagi seorang HRD untuk meloloskan kandidatnya. Yang ketiga apa tadi masalahnya? Yang ketiga adalah pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Pemerataan ekonomi di berbagai daerah itu berbeda-beda. Mungkin tadi di Jabodetabek, di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi itu banyak lowongan pekerjaan. Ya, masyarakatnya pun banyak. Di daerah-daerah lain mungkin lowongan pekerjaan industrinya tidak begitu banyak. Lalu bagaimana tipsnya? Harus berani berpindah. Kalau kalian misalkan orang Jawa Barat ke sana, Garut, Tasik, Ciamis, ya. Kalau orang Garut, orang Tasik, orang Ciamis, kalau di sana sulit mendapatkan pekerjaan, harus berani ke Tangerang, harus berani ke Bekasi. Yang luar-luar pulau, kalau di sana sedikit dan melihat peluang tempat lain, harus berani. Tapi dengan catatan tadi yang dua, siap bersaing dan juga siap belajar. Lalu lakukan perpindahan, gak ada masalah. Saya yakin di antara teman, saudara, kerabat kita yang sukses itu adalah yang berani berpindah, berani menjemput rezekinya sekalipun berbeda daerah. Nah sahabat sekalian, semoga bermanfaat ya. Silahkan komen bila ada pertanyaan ataupun saran dan masukan terkait dengan rangkaian video ini. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.